itu, ya, bilangin herder-herdernya dan dimanapun ya, oke? Ya, jangan begitulah. Anda tahu nggak bagaimana kalau orang-orang ya pendebat Kristen mengikuti cara dan polanya si orang Amerika itu? Ya, saya bukan membela Pak Bom Bom. Mau Pak Bom Bom menghujat tapi dia nggak keluar negeri. Ada dia, gampang nyarinya. Tinggal angkat telepon udah ketemu rumahnya orang ini mah. Ya. Oke, baik Pak Bom Bom. Terima kasih banyak Pak Bom Bom ya. Ini nenekku ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Siap. Iya Bang. Pak Bombong, kalau Pak Bombong nanti ada di Makassar, DM saya nanti saya berjumpa kepada Pak Bombong. Iya. Karena masalahnya aku suka Pak Bombong, orangnya baik, cara menginjilnya baik, mengajak saudara Kristen kita, dan juga punya adab dan punya akhlak. Itu aku suka Pak Bombong. Izin Pak Bombong. Itu diturunin apa ngapain? Dia ini tukang tipu. Kalau di room lain dia menghujatnya bisa-habisan. Ini dia yang menginjak, yang kepada menginjak Alkitab. Saya udah tahu lah. Sebentar lah Merian. Gini, room saya ini kan, kita di sini kan, saya sudah tahu apapun yang terjadi, biarlah selama orang datang di room saya baik-baik, mau siapapun, mau Islam kah, mau siapa yang menghujat, itu urusan. Nah, cuma munafik aja di situ baik-baik. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Bu Margareta, Pak Bombong, Bu Margareta suruh nyanyi hari ini harinya Tuhan. Iya. Nanti Bu Margareta naik ya. Jadi gitu. Silakan Bung Nagapi, silakan kau lanjut. Apa yang mau disampaikan silakan. Lanjut lagi. Silakan, nggak apa-apa. Selesai? Sudah tidak ada lagi? Halo? Pak Bombong ini kan orang Makassar. Nanti saya berjumpa sama dia kalau ada kesempatan. Gitu. Oke. Ya. Oke, Pak Bombong, aku turun dulu Pak Bombong. Makasih banyak. Lanjutkan penginjilnya Pak Bombong. Semoga sehat aja Pak Bombong ya. Salam semua. Ya, oke, baik. Ya, Bang. Oke, Mawar. Ya, teman-teman yang mau naik silakan. Sebelumnya saya narasi. Sambil kalau Bung Margarita ada naik ya, nyanyi ya. Mawar. Oke. Teman-teman dengar ya. Saya sudah tidak ada masalah, ini penghujung tahun. Saya sudah mau selesaikan. Wajar saya sebagai manusia, saya mau sampaikan ya. Bom, wajar, ingat-ingat saudara Simonmu yang tak boleh beribadah Natal. Lah kau malah bersekutu dengan mereka. Kolia, kau baca Alkitab baik-baik ya. Ya, kau baca Alkitab baik-baik. Roma 12 ayat 19, dengar baik-baik. Roma 12 ayat 19, Roma 10 ayat 30-31. Paham ya? Matius 7 ayat 1 dan 2. Matius 5 ayat 8 sampai 12. Orang Kristen dituntut untuk membawa damai. Yakobus 3 ayat 18. Siapa yang menghujat orang selain kita ini, karena mereka juga ciptaan Allah, kita mendapatkan masalah. Ingat ya, orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka meskipun bukan orang Kristen, mereka juga ciptaan Allah. Ingat itu, baca Alkitab baik-baik. Salam, selamat pagi Pak Bombong. Salam Pak, selamat pagi, silakan. Luar biasa Pak. Saya ini baru lihat loh, Pak Bombom yang 2 tahun terakhir ini benar-benar sudah mendapatkan apa yang memang dimaui oleh Tuhan gitu ya. Amin. Apa yang dimaui oleh Tuhan. Jadi mungkin 2 tahun silam, 3 tahun silam kita ada emosi untuk menyampaikan wahyu ini, untuk menyampaikan firman ini. Akhirnya sekarang kita sudah tidak lagi menggunakan nafsu untuk menyampaikan ini, lebih menggunakan rasa untuk menyampaikan ini. Gitu ya Pak Bombom. Ya. Dari tadi saya mendengarkan sepertinya narasi Pak Bombom mengarah ke sana. Luar biasa. Ya, karena memang saya melakukan itu supaya kita itu
kembali lagi, jangan Kristen itu hanya label bahwa kita ajaran kasih, tapi kita tidak mempraktek baik itu di lapangan. Karena kita ini kan di media sosial ini, kalau kita punya wajah nama kita nggak nama benar, terus wajah tertutup kan. Nah, jadi kita semena-mena kita mau menjudge orang, menghakimi. Padahal kalau macam saya, wajah saya kan kelihatan, nama asli saya ada di YouTube. Nah, saya ini kan selalu turun ke lapangan. Dan di lapangan itu kan bukan hanya orang Kristen. Ada orang Tritunggal, ada Oneness, ada Islam, ada Buddha, ada Konghucu, dan ada orang yang tidak beragama. Nah, tidak mungkin di satu kantor kalau saya mau datang contoh ke catatan sipil. Saya mau urus, contoh ya, saya mau urus tentang KTP atau apa, atau surat-surat kartu keluarga. Di dalam itu tidak mungkin orang Kristen saja. Tidak mungkin mereka datang tanya, Pak, selamat pagi, Bapak mau urus apa? Oh, ini mau urus ini. Pak, saya mau tanya, Pak, apakah Bapak ini Oneness, Tritunggal, Islam, Buddha? Kan enggak kan, Pak? Nanti setelah diminta data, baru mereka tahu, oh, Bapak Islam, Bapak Kristen, Bapak Katolik. Nah, begitu. Jadi saya lihat di teman-teman yang di sini, mereka suka menghakimi saya sampai keluar bahasa-bahasa. Ya, minta maaf kalian yang di bawah ya. Keluar bahasa itu yang tidak-tidak. Bom, kau seorang hamba Tuhan, kenapa orang penghujat kau terima? Loh, kalau dia datang dengan baik-baik, saya harus terima dan baik-baik dong. Masa dia karena menghujat? Karena firman Tuhan katakan, ya. Karena firman Tuhan katakan, yang tadi saya bilang dalam Matius 5 ayat 8 sampai 12. Menjadi orang yang membawa damai, itulah anak-anak Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus dihina, ya itu sudah firman Tuhan katakan. Justru kalau kita membatasi atau kita membatalkan nubuat, tidak bisa. Karena Yesus berkata, berbahagialah kamu, bersukacitalah. Karena namaku, kamu dihina, kamu disakiti. Nabi-nabi sebelumnya sudah disakiti. Jadi jangan kita membela, oh kita sudah dihujat sama Islam, kita punya ini begini. Gak bisa, nubuatan itu harus terjadi. Kalau kita mengatakan terjadi, berarti kita bersukacita, berarti kita mempunyai kerjaan surga. Kita di sini membela iman Kristen, bukan balik menghujat. Luar biasa. Maki-maki orang punya agama. Bukan, itu salah, Pak. Itu bukan pengajaran Kristen. Yang kami hadir di sini adalah orang Islam tanya, kita menjawab Alkitab. Setelah itu kalau dia mau terima puji Tuhan, kalau tidak, tanya, gimana kita diskusi. Supaya mirroring. Tapi pakai data. Contoh kayak tadi pagi saya diskusi sama orang Islam. Begini. Tapi jangan kita menghujat nabinya. Apalagi menghujat Tuhannya. Itu salah. Di ajaran Kristen gak ada, Pak. Tapi di sini saya lihat orang Kristen banyak suka menghakimi. Saya gak suka yang begitu, Pak. Jadi kalau saya kumpul dengan orang Oneness, kalau mau dialog, oh kita gotok-gotokan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Bapa. Oh kita baku gigit. Tapi kalau datang ke room saya, Pak Bom, iya toh? Betul nggak? Ya, Datang betul. ke room saya, Pak Bom, selamat Natal ya. Kita berbicara secara kekeluargaan atau secara suku. Kita cerita, ya enak lah saya terima. Berarti seperti kita di lapangan, betul nggak? Di kantor atau di warung, betul nggak? Sepakat. Contoh kalau ada orang Tritunggal yang kecelakaan, apakah di situ ada orang Islam di warung atau di toko, orang Oneness atau orang Saksi Yehova? Mereka tanya situ. Pak, aduh Pak saya jatuh Pak. Bapak Islam, Tritunggal, atau Bapak apa? Baru mereka mau tolong. Tidak. Kan lucu-lucu kalian semua yang di TikTok ini. Kenapa kalian berani maki-maki bicara sembarang? Karena kalian punya nama palsu. Kalian di belakang layar. Terus kalian tadi ngomong luar biasa. Kalian ngomong sama saya. Bodat. Bilis. si Bolis. Bla bla bla. Pokoknya maki-maki saya lah. Pertanyaannya saya, kalian itu menginjil pakai nama asli, wajah kalian tahu nggak? Potong saya punya jari, yang kalian yang suka maki-maki saya, kalau kalian open kamera, ngaku apologet, yang suka menghujat orang seberang, potong wajah saya, kalau kalian bisa open kamera, kalian berani seperti saya. Saya ini sudah 7 tahun open kamera. Saya sudah lebih 10 tahun di Facebook, dengan sampai sekarang, ya hampir 20 tahun. Pertanyaan saya sama kalian. Pertanyaan saya, kalian berani nggak lakukan seperti saya? Jangankan Pak Bom yang sama agama berbeda dengan orang Islam ya. Saya orang Islam sendiri datang ke roomnya Islam dianggap bukan Islam Pak Bom. Jadi ini adalah permasalahan nafsu Pak Bom. Jadi
ketika membawakan sebuah kitab suci disampaikan dengan nafsu yang bergejolak, rasa yang ingin menghujat, lidahnya pasti tergelincir, Pak Bombong. Tidak ada ketenangan dalam penyampaian di sana. Itu mah nasibnya Kristen, itu mah nasibnya Kristen Syiah aja itu. Ya, Apaan, shalom Mer? Pak Bombom. Ya, Kristen Syiah salam. itu mah emang nasibnya Ini Kristen Pak Syiah. Jab ini slow mau bicara atau tidak ya sebentar ya Pak Job. Tumben-tumbenan naik Bang Onta kemari. Aku sering naik tempat Pak Bombong. Silakan tanya. Oh, saya baru lihat. Ini saya udah kenal lama Bang Onta. Jadi sebentar ya, saya narasi dulu sebentar sih habis itu kalian ya. Teman-teman dengar baik-baik. Di iman Kristen, ini judulnya kumpul donasi. Saya punya rumah terbuka 12 jam. Tapi kalau mau datang ketemu saya, 2 hari sebelumnya, silakan kontak saya. Nomor telepon saya kan ada di YouTube. Pak Bombom, saya mau ketemu Pak Bombom. Ya. Tapi jangan kalian kumpul uang untuk kumpul uang untuk para donasi. Itu bikin malu loh. Kalau mau datang dengan uang kalian boleh. Nanti kalian bilang, oh Bombom ajak mereka mau datang ketemu saya kumpul-kumpul donasi. Saya tidak mau terlibat lagi. Masalah uang anak Batak, kalian yang kumpul di uang anak Batak di orang saya punya rekening, kalian sindir saya. Toh? Nanti sekarang lagi, kalian kumpul dana untuk ketemu saya, kalian yang pakai uang, kalian bilang, oh gara-gara si Bombom. Kurang ajar, bikin malu. Jangan bawa nama Bombom lah kumpul donasi untuk ketemu Pak Bombom. Nanti kalian kumpul, oh itu gara-gara si Bombom itu pendeta palsu, kami mau selidiki. Jadi kumpul uang gara-gara Bombom. Kok Bombom dibawa-bawa lagi? Ya kan? Betul kan tidak? Setuju nggak? Bikin malu bro. Kalian tidak bisa membuktikan sudah 4 bulan loh. 4 bulan ini. Bom-bom pendeta palsu. Curi duit 160 juta. Uang anak Batak digelapkan oleh Pak Bom-bom. Kalian, orang Kristen, orang Islam semua nonton kalian. Mereka membuktikan tuh bukti. Orang Kristen minimal 2 bukti. Orang Islam juga begitu. Harus ada bukti. Kalian tidak bisa menunjukkan ini loh. Uang masuk di Pak Bom-bom loh. 160 juta rekeningnya Pak Bom-bom. Atas nama Daud Tandi Septian Kendek. Kan kalian sudah tahu nama saya. Ya kan? Ini loh, uang masuk di Pak Bom-bom namanya ini loh. Untuk anak Batak kami sudah WA Pak Bom-bom ini loh. Kalian nggak bisa membuktikan. Nah orang Kristen semua menantikan itu sudah 4 bulan. Nah sekarang kalian lagi mau tutup saya. Pak Bom-bom begini, pokoknya Pak Bom ancam saya. Mana videonya saya ancam kalian? Terus kalian begini, contoh ya. Macam begini, Lamerian. Lamerian ancam saya. Bom-bom, ancam Lamerian. Pertanyaan saya. Saya ancam Lamerian. Pertanyaan saya, Lamerian ini nama asli bukan? Nama aslimu enggak? Bukan. Oke, bukan. Saya nggak tahu wajahnya Lamerian. Sekarang saya ancam Lamerian. Terus saya lapor Lamerian di polisi. Polisi tanya, Lamerian ini nama asli atau bukan? Wajahnya mana? Itu dibatalkan secara hukum. Begitu pula juga saya. Lamerian saya marah dia, terus Lamerian mau lapor saya. Polisi panggil saya. Ini ada BAP BAP ya, berita acara pemeriksaan nih, BAP ini. Kenapa Pak? Ini ada yang tuntut Pak Bom-bom ini. Melakukan pemerasan, melakukan penipuan. Oke, saya mau tanya Pak. Siapa yang lapor saya? Lamerian. Bapak kenal? Oh iya, yang di TikTok. Bapak tahu orangnya? Saya nggak tahu orangnya Pak. Coba Pak lihat KTP-nya Pak. Kan di laporan itu ada KTP. KTP-nya namanya contoh John. Yang lapor saya Lamerian. Kira-kira proses hukum berlangsung nggak itu? Orang Kristen dan orang Islam itu paham hukum. Kalian tinggal keluar-keluar bla 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 bla. Pret. Mikir. Kecuali begini. Saya dengan Rudy Yohanes sudah baku tahu kan? Nomor telepon ada, wajah ada. Saya kalau sakiti Rudy Yohanes bisa tuntut saya. Rudy Yohanes kalau sakiti saya bisa tuntut Rudy Yohanes. Karena wajahnya tahu, namanya yang saya bicara namanya.
Sekarang kalian, saya maki-maki Lamerian. Lamerian, bla 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 bla. Itu kan nama, bukan nama aslinya. Yang saya maki itu Lamerian, bukan si Abdul atau bukan si John. Tahu nggak bahasa hukum? Saya kalau maki-maki, saya maki-maki Lamerian di sini ya, terus dia tuntut saya secara hukum dengan Undang-Undang 2026 yang nanti keluar. Nanti orang hukum tanya, yang Bapak maki siapa? Nah saya tanya, yang maki siapa? Lamerian. Yang saya maki bukan nama John. Itu pakai isi kepala. Itu aja ya. Nggak masuk, Pak Bom. Hah? Deliknya mah nggak masuk. Yang kedeliknya nggak masuk. Deliknya nggak masuk. Itu ya. Boleh berbicara Pak Bobo? Silakan. Ya, oke. Ya, makasih ya Bapak Ibu semua ya. Makasih Pak Bom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus buat saudara dan saya. Ini room Kristen ya. Jadi saya berbicara kekristenan ya. Kita sharing aja Bapak Ibu ya. Tugas kita adalah mengasihi orang. Tugas utama kekristenan adalah saudara dan saya dipanggil oleh Kristus adalah mengasihi semua orang. Memikul salib. Pak Pendeta Boma udah tahu lah ayatnya, saya lupa ayat di mana. Menyangkal diri. Penyembahan tertinggi kepada Allah adalah memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib itu seperti ini. Contoh Pak Bom fitnah saya. Ini Timothy Lewis ini adalah tukang dusta dan bohong. Tetapi saya masuk kamar, mendoakan Pak Bom, membawa dia di dalam kasih Tuhan. Istri anak-anaknya diberkati, padanya diberkati Tuhan. Itu artinya memikul salib. Saudara pernah diludahin orang? Tapi saudara tidak membalas dan datang dan pulang ke rumah, nutup kamar dan berdoa berteriak kepada Allah. Berkati dia Tuhan yang tadi meludahi wajah saya. Dan itu dilakukan oleh Kristus. Dalam memikul salib, Yesus sampai bukit Golgota. Dia seperti domba yang disesat. Tidak ada satu kata pun. Sekalipun dia ditombak, diludahi, dan dicaci maki, dan dihina sehina-hinanya. Tidak ada penghinaan yang dilakukan kepada manusia yang paling mengerikan kecuali kepada Kristus. Oleh sebab itu kita harus memikul salib. Harus kita pikul sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tugas kita mengasihi saudara-saudara kita umat Islam. Mereka tidak mengenal Kristus. Saudara tahu, saudara-saudara kita yang di Depok kemarin, mereka tidak diizinkan untuk beribadah Natal. Padahal mereka sudah prepare hari-hari sebelumnya. Coba taruh dalam doa Bapak Ibu pagi hari ini, wajah wali kota Depok. Bawa dalam doa. Supaya Tuhan kasih. Even pun dia tidak bertobat, itu urusan Tuhan. Tetap kita harus mengasihi dia dan mencintai dia. Dan tidak boleh ada kata-kata yang tidak memberkahi. Sama seperti Kristus.